Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu dosen, eh, dosen muda, peserta pelatihan pekerti LP3N UBT 2020. Selamat datang di materi sumber belajar yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Nurfianti dan saya Ibu Nur Zamzam. Ini adalah pelengkap dari materi yang dibawakan oleh Ibu Dewi Nurfianti terkait sumber belajar. Saya diminta untuk kemudian menyampaikan beberapa hal terkait kemudian referensi manajemen referensi yang bisa kemudian Bapak Ibu gunakan pada saat menulis ataupun membuat buku, atau kemudian bisa disampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi kita terkait citasi dan manajemen referensi yang baik dan kemudian sangat menunjang kita pada saat ingin melakukan citasi jurnal ataupun buku. Nah, di sini dari sekian banyak manajemen referensi, saya lebih memilih kemudian memperkenalkan ke Bapak Ibu tentang Mendeley for Reference. Uh, saya yakin Bapak Ibu kita sudah paham bersama bahwa begitu pentingnya kemudian kita punya etika dalam hal menulis, ya, karena setiap yang lahir dari seorang akademisi itu layaknya ketika digunakan kembali oleh orang lain maka harus digunakan juga dengan cara beretika. Kita tidak mungkin ingin terjerat sebagai seorang akademisi yang tidak jujur. Nah, sehingga hal yang paling baik yang bisa kita lakukan bersama adalah mengikuti kemudian siklus karya ilmiah atau melahirkan karya ilmiah yang baik dan benar dengan kemudian menggunakan metode-metode yang baik dan benar pula. Saya yakin siklus karya ilmiah seperti ini sudah sering kemudian Bapak Ibu temukan. Saya akan fokus kepada bagaimana kemudian menggunakan Mendeley for Reference dalam mensitasi jurnal maupun buku dari orang-orang yang kemudian kita anggap bahwa tulisan mereka atau buku mereka itu layak untuk dijadikan referensi. Nah, Bapak Ibu, ini hanya beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kemudian tulisan akademik yang baik itu tentu kemudian menampilkan fakta, data yang akurat, valid, dan relevan. Ini saya ambil beberapa hal ini di beberapa referensi, ya. Kemudian di situ dikatakan bahwa tidak boleh ada kesalahan nama, penerbit, URL, dan sebagainya dari sumber yang dikutip. Kemudian jumlah catatan kaki atau citasi harus sama jumlahnya dengan bibliografi atau daftar pustakanya. Nah, ini pasti sering kita berikan kepada mahasiswa kita ketika kemudian kita menjadi pembimbing skripsi, ya, atau bahkan pada saat Bapak Ibu dulu menjadi seorang mahasiswa, hal yang paling kemudian ditekankan oleh pembimbing adalah bagaimana kemudian apa yang disitasi itu harus muncul di bibliografi atau daftar pustaka. Nah, kemudian ternyata di zaman kita dulu kuliah tidak semudah itu. Kita bahkan menuliskan daftar pustaka itu secara manual. Tetapi kemudian dengan menggunakan Mendeley for Reference atau manajer referensi yang lain, itu akan lebih memudahkan kita pada saat menuliskan daftar pustaka tentunya, atau menuliskan referensi atau bibliografi dari artikel atau jurnal atau kemudian buku yang kita buat. Nah, standar karya tulis ilmiah itu ya kita tentu paham bersama, ada abstract, ada introduction, ada metode, kemudian ada hasilnya, lalu kemudian ada di bagian akhir biasanya ada conclusion. Ya, lalu kemudian ada bibliografi, daftar pustaka atau daftar referensi yang digunakan. Nah, Bapak Ibu, persoalan citasi saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham apa itu citasi, ya, bagaimana kemudian caranya bisa kalau sekarang kita bisa menggunakan langsung masuk ke Google Cendekia atau
apa ya, langsung cari jurnalnya misalnya dengan merujuk kepada nama eh, dosennya atau nama dosen tersebut. Bisa juga kemudian Anda kalau tahu link dari Google cendekia daripada orang tersebut, itu juga memudahkan Anda untuk menemukan jurnalnya. Nah, sitasi ini juga eh, kalau kita katakan dia merujuk, ya tentu ketika kita merujuk atau mensitasi maka tentu harus dituliskan secara jelas siapa dia, ya, kapan kita mensitasinya, kan begitu ya. Kapan kemudian itu terbit di jurnal mana, tahun berapa, volumenya berapa gitu ya. Itu semua akan muncul. Nah, dengan menggunakan manajer referensi, maka itu tentu akan lebih memudahkan. Saya akan tampilkan terlebih dahulu Bapak Ibu, ya ini adalah sumber sitasi yang bisa kita pakai, bisa buku, bisa jurnal, bisa koran, bisa situs web, ya bisa sajak gitu ya, bisa juga. Oke, nah Bapak Ibu, kalau saya menggunakan memperlihatkan istilah seperti ini mungkin juga sudah familiar di telinga ataupun di benak Bapak Ibu. Ada gaya apa ya, ini adalah gaya sitasi ya, karena banyak bentuk gaya sitasi itu. Ada APA, ada MLA, ada Chicago, kemudian ada Harvard ya. Nah, ini adalah beberapa gaya sitasi yang bisa kita gunakan dan tersedia dengan runtun di dalam penggunaan manajer referensi. Salah satunya adalah Mendeley. Nah, sekali lagi bahwa sitasi itu kegunaannya adalah menjunjung tinggi kejujuran intelektual. Jadi menghindari diri kita dari yang namanya plagiasi, karena seperti kemudian kita ketika kemudian jurnal kita disitasi oleh mahasiswa kita atau disitasi oleh orang lain, tentu akan memberikan output ya kembali ke kita sebagai seorang penulis. Nah, kita juga akan berbangga hati, artinya dalam tanda kutip, ketika kemudian apa yang kita tulis itu disitasi oleh orang lain. Artinya apa yang kita tulis itu bermanfaat, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini manajer referensi ini sekali lagi ada banyak ya. Ada Zotero, ada kemudian README ya. Tapi saya kemudian hanya merekomendasikan khusus untuk media pembelajaran atau materi sumber belajar ini, saya mereferensikan ya Mendeley sebagai salah satu manajer referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kenapa? Kelebihannya adalah dia free ya. Tidak berfungsi sebagai program standalone maupun terhubung dengan browser penggunaan web installer. Kemudian membuat sitasi dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Kita tahu bersama biasanya jurnal-jurnal yang kita buat itu tentu kita ketik atau kita buat di Microsoft Word, sehingga kemudian ketika dia terintegrasi dengan Mendeley maka itu akan sangat memudahkan Bapak Ibu. Kemudian kelebihannya adalah bisa menangkap metadata bibliografi sumber bahan pustaka dengan mudah. Jadi dengan perangkat Mendeley itu akan memudahkan Bapak Ibu dalam kemudian mencari atau mensitasi tulisan-tulisan ya orang lain. Ya. Lalu kemudian ini juga bisa digunakan secara offline. Jadi kalau Bapak Ibu sekalipun tidak terhubung dengan internet, tetapi kemudian di manajer referensi Anda sudah tersedia semua, sudah Anda input semua referensi ataupun baik berupa jurnal, berupa buku, maka itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu tanpa harus kemudian nyari buku dan lain-lain. Ya, oke. Nah, ini beberapa manajer referensi yang saya ketahui, sekali lagi tanpa mengurangi kebaikan dan keburukan dari beberapa jenis manajer referensi. Semuanya baik, tetapi bagi saya yang paling saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu pakai itu adalah Mendeley. So Bapak Ibu, saya akan memberikan tutorial Mendeley-nya. Tentu sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa kemudian kelebihan dari Mendeley ini adalah dia dapat berjalan pada Microsoft Windows, Mac, dan Linux. Lalu kemudian di Android juga bisa, karena saya sudah pernah menggunakannya. Kemudian ini bisa membuat sitasi baik dalam bentuk body note dan daftar pustaka secara otomatis gitu ya.
juga ini bisa membuat Anda memiliki perpustakaan digital secara otomatis jika Anda kemudian telah menginput semua jurnal, semua buku atau e-book yang Anda punya ke dalam manajer referensi ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saya mulai cara mengaplikasikan Mendeley itu. Bagi Bapak Ibu yang belum menginstal, maka silahkan cari di link pencarian Bapak Ibu. Saya sarankan untuk menggunakan Google Chrome, ya. Silakan masukkan download Mendeley Desktop for Windows. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu download. Ada bagian merah di bawahnya itu download Mendeley for Windows. Lalu kemudian Bapak Ibu download. Setelah Bapak Ibu download, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu saya sarankan kemudian Anda mengisi email dan password itu, tentu email dan password yang aktif dan yang mudah kemudian Anda ingat dan Anda gunakan pada saat proses registrasi. Karena di bagian sini ketika Anda mengisi, itu Anda akan mengisi email dan password registrasi. Nah, setelah itu Anda klik next. Oke. Pilih bagian register di bawah itu, registrasi. Kalau memang belum pernah registrasi atau kalau memang belum, silakan masukkan di situ. Lalu kemudian Anda melakukan registrasi. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena ini tidak terlalu terang ya. Saya sudah berupaya maksimal ini untuk menampilkan, tapi sejauh ini seperti inilah tampilannya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam seperti ini, untuk menambahkan file Bapak Ibu yang sebelumnya tidak ada, karena ini pasti akan kosong terlebih dahulu, dia akan kosong tanpa ada tampilan seperti ini masih akan kosong. Nah, cara yang terbaik adalah kalau ingin memasukkan, maka klik file pada bagian sudut kanan atas, ya, ada file di atas, add file, yang paling penting juga adalah masuk dulu ke tools, ya, kemudian install Microsoft Word plugin. Nanti setelah ini baru kemudian Bapak Ibu buka Microsoft Word Anda. Lalu kalau sudah ya, jadi kalau sudah tulisannya uninstall itu berarti akan tampil tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan Microsoft Word sebelum Mendeley Bapak Ibu. Kalau Anda punya PC sekarang, di bagian referensi itu akan hanya ada insert citation. Jadi dia berada di bagian referensi ya. References bagian atas ini. Nanti kalau sudah terinstall dengan Mendeley, tersinkronisasi dengan Mendeley, maka dia tampilannya akan seperti ini. Karena ada di bagian kanan dari insert footnote itu adalah insert citation. Ini berarti Mendeley itu sudah siap Bapak Ibu gunakan. Ketika kemudian Anda ingin memasukkan semua file-file jurnal, buku, ataupun apapun bentuknya dalam bentuk PDF, silahkan Anda klik file di bagian sudut kiri atas, kemudian ada atau bisa Anda Ctrl O, add files, lalu kemudian masukkan semua. Secara otomatis Anda tarik file folder Anda masuk, ya, baru kemudian dia akan muncul secara otomatis dan mengidentifikasi secara otomatis jurnal atau tulisan-tulisan Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau kemudian tidak terdeteksi atau bahkan biasanya keluar hurufnya itu seperti tulisan Cina? Maka di bagian kanan Anda bisa kemudian mengisinya secara otomatis di bagian ini Anda bisa lihat ini bisa diisi secara otomatis Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu gunakan kembali, maka dia akan jauh lebih mudah. Dia akan mengidentifikasi sesuai dengan apa yang ada di bagian sisi kanan ini. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa sinkronisasi ya, ada di bagian atas. Jika Bapak Ibu kemudian menggunakannya ya, jadi tidak lagi Anda menggunakan insert citation, tapi gunakanlah kemudian insert Mendeley. Lalu kemudian Anda sinkronisasi, maka akan muncul secara otomatis nantinya tulisan-tulisan yang Bapak Ibu gunakan atau yang Bapak Ibu citasi. Terakhir Bapak Ibu, ini adalah sangat mudah. Ketika kemudian menuliskan daftar pustaka, Anda cukup menuliskan insert bibliografi, Anda cukup kemudian mengklik bagian reference, insert bibliografi, maka daftar pustaka itu akan tersusun sesuai dengan gaya style yang Bapak Ibu pilih di awal. Boleh APA kalau memang misalnya jurnal itu merekomendasikan menggunakan APA. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Selamat menggunakan Mendeley. Semoga bermanfaat. Ini beberapa situs tempat pencarian referensi karya tulis ilmiah yang bisa Bapak Ibu gunakan.
Demikian dari kami berdua, Ibu Dewi Nurfianti dan Bu Nur Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.